Shalom para wanitanya Tuhan, selamat datang kembali di ibadah Jumat sore ini. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa dan tundukkan kepala. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjadikan hari ini hari yang baru bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah menjadi satu-satunya kekuatan dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh tetap hidup di dalam pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, kiranya Allah Roh Kudus yang mau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan semuanya berkenan kepadamu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, yang siap dan percaya katakan, amin. Berbahagialah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini yang menyatakan Allah adalah satu-satunya sumber kuat kita. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Kau Allah yang tidak berubah Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari kita nyatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Dialah sumber kuat kita, dialah sumber kuatku, dialah sumber kuatku, dialah
Engkaulah Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau Allah kami yang hidup. Kehadiran-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Janji-Mu yang kami pegang teguh, itu kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami, mata kami hanya tertuju hanya kepadamu, Juru Selamat kami yang hidup. Pertolonganmu
disembah Tuhan, Kau yang tinggikan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lebah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau nyatakan Kaulah kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi kita masih boleh dapat beribadah bersama-sama melalui online. Sebelum itu, mari kita sama-sama mau berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita menundukkan kepala. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang kami agungkan, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah henti di dalam hidup kami. Sebentar kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar kami sebagai wanita-wanita-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini firman Tuhan saya beri tema yaitu hidup berbuah. Saya ulangi, hidup berbuah. Saya percaya kita semua mau hidup kita ini berbuah, mau hidup kita ini berkualitas, mau hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mari kita sama-sama baca dari Injil Yohanes 15 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Nah, Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau ayat yang ke-5 tadi di situ dikatakan ya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu Tuhan di dalam hidup kita kalau kita mau berbuah. Kalau ayat 16 dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Patut kita bersyukur. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah wanita-wanita pilihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau ya supaya kita ini pergi, ya supaya kita ini berbuah, ya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini berkualitas. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan mau ya supaya hidup kita ini berbuah. Kalau saya ambil contoh ya, misalkan kalau kita tanam pohon, ya pohon itu milik kita, ya tentunya kita mau pohon itu berbuah, ya bahkan buah itu bisa kita bagi-bagikan bagi tangga kita mungkin, ya menjadi berkat. Saya percaya ya kita semua yang menanam pohon, entah itu pohon mangga, mungkin pohon jambu, ya kita mau supaya pohon itu berbuah banyak, ya. Nah kalau saya di rumah ya karena halaman rumah saya kecil, jadi saya hanya tanam yaitu pohon pandan dan pohon sirih. Saya senang sekali ya karena lebat ya, maka tetangga-tetangga kalau perlu mereka minta pohon pandan itu dan pohon sirih itu. Nah begitu juga Tuhan. Tuhan yang menjadi miliknya kita adalah milik Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini berbuah. Kalau sudah saatnya nanti Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan tidak bertanya ya berapa hartamu, berapa anakmu, berapa rumahmu, berapa mobilmu. Tidak. Tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang sudah kau bawa untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan mau ya, supaya hidup kita ini berbuah menjadi berkat ya. Kita bisa memenangkan banyak jiwa. Itu saya tidak tahu saat ini sudah berapa jiwa ya yang saudara-saudara bawa kepada Tuhan. Tapi saat ini kita mau belajar ya. Nah, kita akan lihat ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ya, bagaimana kehidupan Yusuf ini. Saya percaya kita semua tahu ya bagaimana cerita tentang Yusuf ini. Kalau kita baca dari Kejadian 49 ayat 22 ya, Kejadian 49 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Kita lihat di sini ya, kehidupan Yusuf itu luar biasa. Ya. Dia menjadi berkat ya kehidupannya. Bukan saja bagi saudara-saudaranya, tidak ya. Dia menjadi berkat ya bagi Raja Firaun, bagi orang-orang Mesir. Luar biasa ya. Kita lihat bagaimana kehidupan daripada Yusuf ya. Kalau saudara bisa baca nanti ya dari Kejadian 37, disitulah bagaimana tentang Yusuf ya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menjadi berkat ya, berbuah yang hidup berbuah. Saya ulangi, bagaimana kita dapat menjadi pengikut Kristus yang hidupnya berbuah. Saya akan berikan 3 poin ya. Yang pertama, kita harus melupakan kepahitan di masa lalu ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang hidupnya berbuah, kita harus lupakan kepahitan di masa lalu ya. Kita lihat bagaimana kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Dia tidak ingat-ingat ya segala yang sudah dialami, segala penderitaan yang dia sudah alami ya. Dimana pada saat itu saudara-saudaranya semua merasa iri kepada Yusuf ya, sehingga saudara-saudaranya mempunyai rencana ya ingin membunuh Yusuf. Tapi akhirnya dia tidak bunuh, tapi dia masukkan ke dalam sumur. Dan apa
apa? Bukan sampai di situ saja, lalu Yusuf itu dijual. Pada waktu itu juga bukan hanya dijual, difitnah ya Yusuf itu, di penjara ya. Kita lihat di sini Yusuf tidak melihat ya kepahitan pada masa yang lalu. Kalau dalam Ibrani 12 ya ayat yang 15 situ dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan dirimu dari kasih karunia Allah, agar yang tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita lihat di sini ya, Yusuf tidak mengingat-ingat kepahitan yang masa lalu ya. Bagaimana dengan kita ya? Biarlah kita juga ya, kalau kita mau bertumbuh, mau berbuah hidup kita nggak usah lagi ya ingat-ingat masa lalu yang mungkin ya masa lalu kita itu ada kegagalan, mungkin masa lalu kita ada kepahitan, entah itu mungkin kepada orang tua, mungkin kepada saudara seiman atau saudara-saudara kandung kita. Tapi biar kita melupakan. Kalau kita mau hidup kita berbuah, kita lupakan segala kepahitan, segala macam-macam yang sudah kita alami pada saat ya, yang lampau itu ya. Biarlah kita hanya ingat ya akan kebaikan-kebaikan Tuhan saja ya. Karena di dalam Filipi 4 ayat 8 ya, kita seringkali ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Jadi kita nggak usah pikiran hal-hal yang pahit, hal-hal yang lampau-lampau yang mungkin menyakitin hati kita. Tapi biarlah kita mau pikirkan hanya yang baik-baik saja ya. Kita mau pikirkan hanya bagaimana kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup kita ya. Saya seringkali ya memikirkan, saya suka merenungkan di dalam kehidupan saya, apa yang bisa saya balas ya untuk kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Itu yang selalu saya pikirkan ya. Setiap hari saya selalu merenungkan apa yang saya bisa balas ya atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tak usahlah kita memikirkan hal-hal yang jahat dari orang yang telah berbuat kepada kita, tapi kita hanya memikirkan apa ya yang kita sudah balas untuk kebaikan-kebaikan, untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang Tuhan mau ya. Nah, yang kedua ya, bagaimana kita dapat menjadi pengikut Kristus yang hidupnya berbuah. Yang kedua dari Kejadian 39 ayat yang kedua ya. Kejadian 39 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya, kita lihat di sini, kenapa Yusuf bisa berhasil? Kenapa Yusuf hidupnya bisa berbuah? Karena penyertaan Tuhan. Ya, penting sekali penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, apa yang kita lakukan, semua itu tidak akan berhasil. Semua itu akan sia-sia. Oleh sebab itu kita perlu selalu minta penyertaan Tuhan. Ya, khususnya saat sekarang ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi 19 Corona ya. Tanpa penyertaan Tuhan, maka rasanya kita tidak sanggup ya untuk hidup di tengah-tengah saat ini. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu perlu intim dengan Tuhan. Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman, setiap hari merenungkan firman Tuhan ya. Saya bersyukur, kita patut bersyukur loh. Dengan terjadinya corona ini, semua ada maksud Tuhan supaya kita lebih banyak di rumah ya. Yang biasanya mungkin sebagai kepala keluarga ya suka sibuk ya, tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi saat ini ya banyak waktu ya untuk kita selalu bergaul intim dengan Tuhan. Banyak waktu untuk kita selalu mendengar firman Tuhan ya. Kita minta ya petunjuk Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ya selama ini? Biarlah ya kita sebagai ibu rumah tangga, ayo kita ajak keluarga kita berkumpul, mengadakan mesbah keluarga
Ya, itu yang Tuhan inginkan. Saya bersyukur kalau pada saat-saat yang lalu, ya, saya tidak pernah, ya, selama suami saya nggak ada, saya tidak pernah ada mesbah keluarga. Saya hanya seorang diri. Tapi saya bersyukur selama ada pandemi ini, saya bisa bersama-sama dengan Iman, Vivi, dan anaknya mengadakan mesbah keluarga. Saya bersyukur. Mungkin tidak setiap hari, ya, karena kan saya ada kesibukan, ya, karena kadang kan ada doa, saya ada rapat dengan Korwil, ya, tapi seminggu 3 kali saya adakan mesbah keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan adanya mesbah keluarga itu, ya, saya bisa bersatu hati, saya bisa mendoakan hamba-hamba Tuhan, saya bisa mendoakan bangsa dan negara kita, bahkan NG ya juga bisa ikut berdoa. Kami bergantian berdoa menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, yuk kita ajak keluarga kita, ya, supaya kita adakan mesbah keluarga, supaya sungguh-sungguh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya, selama ada pandemi ini. Nah, yang ketiga kita baca. Yang pertama tadi, kalau kita mau berbuah, hidup kita, pertama kita melupakan kepahitan kita di masa yang lalu. Kedua, kita selalu minta penyertaan Tuhan, ya. Yang ketiga, kita baca yuk dari Yeremia 29 ayatnya ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi yang ketiga, ya, kita harus yakin akan janji Tuhan, karena Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh bahagia. Ya, itu yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita menantikan janji Tuhan, maka yang pertama harus kita beriman. Yang kedua, maka kita harus sabar, ya. Kita lihat contoh bagaimana Abraham, ya, dalam menantikan janji Tuhan, ya. Dia menantikan seorang putra, ya, pada saat itu, ya, dia imani sekalipun dia sudah lanjut usia, Sarah sudah lanjut usia, tapi dia dengan iman yang ada pada dia, kita lihat, ya, maka Tuhan akan menepati janji-janjinya. Dan juga kita harus bersabar. Begitu juga dengan kita, ya, dalam kita menantikan janji Tuhan, maka kita harus beriman sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup, ya, melakukan segala perkara. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, oleh sebab itu biarlah, ya, kalau kita mau, ya, hidup kita ini pengikut Kristus yang hidupnya berbuah, yang pertama, kita harus melupakan segala kepahitan di masa lampau. Yang kedua, kita harus minta selalu kehadiran Tuhan. Yang ketiga, kita harus yakin akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti genapi, ya. Tapi kita juga harus berserah. Kita harus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi, ya. Nah, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi saya percaya Roh Tuhan yang terus, ya, akan memberi pengertian kepada kita, agar kita sebagai seorang wanita boleh sungguh-sungguh mengerti, hidup kita sungguh-sungguh berkualitas, hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, ya. Kita nggak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi yuk kita mau berbuah, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita mau memenangkan jiwa buat Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita tahu, ya, Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, saat yang indah, yang Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, yang Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu.
Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang wanita yang sungguh-sungguh hidup kami berbuah, yang sungguh-sungguh berkenan, bahkan hidup kami boleh berkualitas. Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang mau menolong kami. Biar Roh Kudus terus memimpin hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup kami berkenan, hidup kami boleh menjadi kesaksian, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Bapak, saat ini ya Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi seluruh wanita-wanita yang ada, khususnya Tuhan, wanita-wanita yang ada di GBI Hosana. Tuhan, biarlah Kau jadikan kami wanita-wanita yang bertumbuh dalam karakter-Mu, sehingga mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai seorang wanita. Jadikan kami Tuhan penopang di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau yang melihat setiap wanita-wanita yang ada, Engkau yang tahu keberadaan mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, agar wanita-wanita-Mu boleh bertumbuh dalam karakter-Mu, boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kesempatan ini ya Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, kami serahkan seluruh pengerja-pengerja-Mu Tuhan, untuk mereka tetap setia, mereka tetap mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan jemaat kami, Engkau yang melihat keadaan wanita-wanita-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit Tuhan, biarlah Engkau berikan kesembuhan. Mungkin ada yang dalam kelemahan, mungkin ada yang sedang menghadapi satu kecemasan, kekhawatiran Tuhan dalam keadaan sekarang ini. Tapi kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami bangga mempunyai Engkau. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ajar kami sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan, untuk kami mempunyai hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasih, yang selalu mau memperhatikan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang lain Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga teringat ya Bapak, bagi Tuhan para Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu, biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka tetap fokus, tetap antusias untuk melayani Tuhan. Karena kami percaya jadilah mereka tidak sia-sia Engkau perhatikan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, untuk Bapak Gembala kami, Pak Cahyoel. Tuhan, biar Engkau tetap memberikan kesehatan kepadanya. Engkau tolong keluarganya Nancy dan kedua anaknya, agar kehidupan mereka boleh menjadi teladan bagi kami seluruh jemaat yang dilayani. Tuhan, Kau tolong Bapak, kami percaya hikmat marifat Kau berikan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami, agar apa yang mau, apa yang akan dikerjakan Tuhan, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh jemaat yang ada boleh Tuhan Yesus berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar Tuhan kami juga berdoa bagi Tuhan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus ajar kami semua, bukan secara kebiasaan kami memberi, tetapi sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Engkau yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita berpisah, kita bersama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Kita sama-sama katakan amin.